kabar baik. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Ya, saya secara pribadi sebagai Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional menyambut baik apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Kalau tidak salah 93% dari fraksi di DPR itu mendukung kepindahan daripada ibu kota negara. Ini adalah anugerah bagi kami di Kalimantan, sekaligus juga tentu tantangan bagi masyarakat Dayak secara khusus. Harapan warga Dayak sendiri terhadap IKN seperti apa, Pak? Ya, harapan kami sebagai masyarakat adat Dayak yang merupakan penduduk asli daripada Kalimantan, kita berharap bahwa melalui pembangunan dari IKN yang ada di Kalimantan, secara khusus di Kalimantan Timur, akan membawa pembangunan yang lebih baik bagi penduduk di Kalimantan, masyarakat di Kalimantan, secara khusus masyarakat suku Dayak yang merupakan penduduk asli di Kalimantan. Dengan pembangunan ini sebenarnya ke depan ada nggak gambaran atau cita yang terlihat dari masyarakat sendiri itu akan seperti apa Kalimantan ini? Ya, selama ini yang sudah disampaikan, disosialisasikan oleh pemerintah pusat melalui beberapa pertemuan kita selama ini, baik melalui Menteri PUPR, Kemendagri dan juga Bappenas, disampaikan bahwa kota yang akan dibangun ini adalah kota yang merupakan world city, di samping sebagai green city, smart city, merupakan world city. Diharapkan bahwa ibu kota ini akan menjadi daya tarik bukan hanya untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat di seluruh dunia. Nah, dengan demikian maka kita berharap bahwa dunia juga semakin mengenal daripada suku bangsa Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan, di mana penduduk asli Kalimantan yang bernama suku Dayak itu sebetulnya ada juga di Malaysia, yaitu Sabah dan Sarawak, dan juga ada di Brunei. Itu sih harapan kita sebagai masyarakat Dayak. Terus bagaimana selama ini kan juga masih ada suara-suara yang menolak, tanggapan Bapak terhadap suara-suara yang menolak itu bagaimana? Apalagi yang suara menolak kebanyakan khawatirnya merusak lingkungan, seperti itu. Iya, berkaitan dengan penolakan dari sebagian masyarakat di Indonesia, saya kira di dalam dunia yang menganut sistem demokrasi, hal itu adalah hal yang biasa dan kita menghormati mereka yang melakukan penolakan, tetapi sebagian besar daripada masyarakat Indonesia yang dicerminkan melalui keputusan dari DPR itu adalah keputusan yang sangat-sangat mayoritas. Nah, tentu kita memahami dan mendengar apa yang menjadi alasan-alasan dari penolakan berkaitan dengan masalah lingkungan mungkin. Nah, itu kita tentu akan perhatikan dengan baik dan kita akan komunikasikan, dan kita memang concern terhadap lingkungan, terutama alam, hutan di Kalimantan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pihak-pihak yang masih menolak dan menganggap bahwa pembangunan di IKN di Kalimantan itu bukan sesuatu yang positif? I see. Ya, saya memahami akan adanya penolakan-penolakan yang dilakukan oleh sebagian daripada masyarakat. Saya sebagai tokoh masyarakat Dayak tentu memahami di alam demokrasi, di negara yang menganut sistem demokrasi, hal itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita juga harus menghormati keputusan dari pemerintah dan juga wakil daripada rakyat dalam hal ini di DPR yang sudah memutuskan secara mayoritas. Kita tentu menerima keputusan daripada pemerintah yang telah memutuskan bersama dengan wakil rakyat di DPR. Karena itu kita mendukung dengan baik.
Terima kasih. Apa yang harus disiapkan masyarakat di sana untuk menyongsong kemajuan yang akan muncul dalam adanya IKN di sana? Iya, sebagai organisasi daripada masyarakat adat Dayak, kita memang terus memberikan pemahaman, edukasi, terutama berkaitan dengan kepindahan ibu kota ini, agar masyarakat Dayak sendiri mempersiapkan diri, terutama berkaitan dengan pengembangan dari sumber daya manusianya, sehingga kita bisa berkompetisi dengan baik, dengan sehat, dan bisa menerima kemajuan yang akan terjadi di Kalimantan, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Kita juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan mereka, dan kita sudah mendengar laporan dari pemerintah bahwa mereka juga mengadakan training-training, pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di sekitar supaya dipersiapkan untuk menyambut kepindahan ibu kota ini dengan membangun UKM-UKM-nya. Saya kira itu hal yang positif yang perlu kita dukung. Kalau tadi Bapak bercerita tentang semacam positifnya untuk masyarakatnya, gitu kan. Nah, kalau Bapak dari sisi masyarakat, Bapak melihat nggak bahwa IKN ini juga memberikan sesuatu yang positif bukan hanya untuk masyarakat Dayak, tapi juga buat seluruh Indonesia, gitu? Ya, kita melihatnya bahwa ibu kota ini memang bukan hanya untuk masyarakat Dayak, tetapi khususnya untuk kemajuan Indonesia, terutama yang tadinya pembangunan itu berpusat di Jawa, sekarang ini kita geser, pemerintah menggeser fokus itu untuk bukan hanya untuk Jawa, tetapi juga di luar Jawa, sehingga kemanfaatan daripada kepindahan ibu kota negara ini bukan semata-mata untuk masyarakat Dayak, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Di luar Jawa pun akan menerima dampak daripada pembangunan kepindahan ibu kota negara ini.